Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya untuk membukakan hijab hati biar kita bisa fokus ke Allah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, maaf, beribu maaf Ustadz, saya maaf kalau saya zikir Allah itu terlalu merasa merinding kedinginan di dalam tubuh ini. Itu sebabnya kenapa. Kemudian yang kedua, kenapa saya kalau berzikir la ilaha illallah itu selalu merasa menangis dan menangis. Saya enggak tahu, tolong. Dan kenapa zikir itu juga saya harus memejamkan mata dengan tanpa disuruh? Itu pertanyaannya. Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk membuka hijabnya hati? Kalau persoalan membuka hijabnya hati di muka safa, nggak usah 5 menit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mun paring wekdal. Kula tanget tapi menyimpang saking dzikir nggih Pak Yai. Mboten napa-napa. Bedanipun Pokoknya terus Mbah Yai ojo masalah utang jare. Bedanipun salat fajar kalian salat sunat qobliyah subuh. Salat fajar. Fajar nggih, kalian salat qobliyah subuh. Ngoten nggih. Ngoten nggih, matur nuwun. Matur suwun. Perbedaan antara salat fajar kali salat qobliyah subuh. Ini ulama khilaf. Saya menjawab dari 2 kacamata. Pertama, kacamata syariah. Ada yang mengatakan sholat fajar itu sholat subuh. Dan juga ada yang mengatakan sholat fajar itu sholat sunnah sebelum subuh. Entah iku qobliyah, entah iku sholat tahajud, apakah sholat hajat. Ada yang mengatakan sholat fajar itu sholat subuh itu. Lah, apa perbedaannya? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita mengenal qobliyah dan ba'diyah. Dalam sholat subuh adanya qobliyah, ba'diyah tidak ada. Sholat yang mengiringi sholat subuh, sholat fajar. Lah, sholat subuh dikatakan sholat fajar, ada yang mengatakan itu karena masuknya fajar shodiq. Fajar kebenaran, kalau ini waktunya sholat subuh sudah masuk, begitu. Wis, iku kacamata syariat. Makanya khilaf. Terus bagaimana kalau saya pandang dari kacamata hakikat? Itu bisa dibuka di dalam surah Al-Insan 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Separuh dari malam. Berarti separuh dari malam bagaimana? Malam dihitung, maghrib itu jam berapa? Katakan jam 6. Terus subuh jam 4 umpama. 6 nang 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 dibagi 2. Wa minal lail. Separuh dari malam. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 ke atas. Minal lail, separuh dari malam. Itu Rasulullah mengatakan tahajud.
Intine fasabbihu, gunakan waktu-waktu itu untuk mensucikan ruhaniyahmu dari perkara yang menutupi hatimu terhadap Allah. Sehingga ainul basyirahmu, mata ruhaniyahmu itu bebas dari tutup yang menutupi itu, sehingga Anda bisa khusyuk pada Allah. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Al-Baqarah 238. Wajib sholat 5 waktu itu khusyuk, wajib. Al-Baqarah 238. Wajibnya sholat 5 waktu itu tidak hanya bergerak di dalam jasmani, tapi untuk menjaga kekhusyuan ruhaniyah menghadap pada Allah itu pun berhukum wajib. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Sementara bisa Anda akan khusyuk sholat Anda manakala zikir Anda sudah fokus di dalam sirul asrar. Nggak percaya? Buktikan. Waktu sholat sirul asrar, sibukkan dalam hatimu. Kalau tidak khusyuk, nang Mojokerto bawa sendal tapu ono pipiku kiwa tengen. Lho nggih. Tapi ojo heran kok nek lali rakaate. Awalnya memang begitu, tapi ketika saat terus menerus, maka dengan sendirinya Allah akan menata secara syariat itu jenengan gak lali rokaate, tapi hati tetap fokus khusyuk menyang Gusti Allah. Jadi bangsa petik wis gak mlebu maneh karena terjaga oleh Allah. Mengapa terjaga? Karena ruhaniyah ada di musyahadah. Ingat, selain di alam musyahadah, ruh ini gak aman dari nafsu, Pak, gak aman. Semua masih tergoda oleh nafsu. Tapi kalau ruhaniyah sudah dimusyahadah khashiin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, beruntunglah orang-orang mukmin ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Tadi saya katakan tidak ada kedamaian yang hakiki, tidak ada ketentraman yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali bertemu Allah. Begitu Bu ya. Jadi janganlah kita hanya melakukan secara seremonial saja, jangan. Lakukanlah ruhaniyah betul-betul pada waktu sholat fajar itu bertemu Allah. Inggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya untuk membukakan hijab hati biar kita bisa fokus ke Allah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, maaf, beribu maaf Ustadz, saya maaf kalau saya zikir Allah itu terlalu merasa merinding kedinginan di dalam tubuh ini. Itu sebabnya kenapa. Kemudian yang kedua, kenapa saya kalau berzikir la ilaha illallah itu selalu merasa menangis dan menangis. Saya enggak tahu, tolong. Dan kenapa zikir itu juga saya harus memejamkan mata dengan tanpa disuruh.
Itu pertanyaannya. Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk membuka hijabnya hati? Kalau persoalan membuka hijabnya hati di Mukasafa, nggak usah 5 menit lah. Anda akan masuk di alam kasyaf, nggak usah 5 menit. Bisa dengan orang ketiga, bisa. Tetapi kalau persoalannya membuka hijabnya hati pada Allah di maqam musyahadah, tidak ada lain kecuali Anda selalu berzikir sirul asrar. Urusan jenengan secara zahir zikir jahar monggo, atau hati zikir siri monggo. Wajib harus sirul asrar. Ini harga mati. Sebab hanya sirul asrar itulah yang akan membuat syirik dalam hati. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Inilah yang disebut tali Allah. Barang siapa yang membuang jauh-jauh at-taghut, perkara selain Allah dalam hatinya, maka dia akan bisa beriman hanya pada Allah atau bisa bertemu Allah. Otomatis hijabnya harus hilang dulu. Sehingga hanya dzikir sirul asrar yang ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah 256 yang kusebut tadi. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sungguh dengan jelas disampaikan ajaran untuk membebaskan dirimu dari kegelapan menuju terang benderang, membebaskan dari jalan yang tersesat menuju jalan yang benar. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, dari belenggunya hawa nafsu kita akan dibebaskan Allah di situ. Hanya dengan itu. Itu yang pertama. Berarti itu harus terus, gak mengenal waktu, tempat. Baik pagi, siang, sore, malam, terus dikongkon dzikir dalam hati tadi. Yang kedua, mengapa ketika saat saya berzikir, apalagi la ilaha illallah, selalu menangis? Terus zikir apa tadi yang Allah dalam hati kedinginan, dalam hati kedinginan. Gini Bu, idza quri'a, tatkala dibaca atau Anda mendengar tentang masalah Allah, wajilat qulubuhum, maksud bergetarlah hati, bisa terjadi kedinginan. Tinggal pertanyaannya, waktu berzikir tersebut hatimu itu masuk kepada penghadapan Allah apa enggak? Kalau masuk pada Allah, salah satu di antara tanda seperti itu tadi. Mengapa la ilaha illallah kita menangis? Sama. Kalau hatimu betul-betul menghadap Sang Khalik di situ, maka yang muncul bangun nafsu lawamahmu, menyesali semua apa yang kedoliman kita lakukan pada Allah itu. Begitu. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Kesalahan Nabi Adam itu bisa ditempuh dan disepuro, dimaafkan oleh Allah manakala Nabi Adam mau menerima kalimat. Adam, kau mau kembali ke surga negeri asalmu? Sedika dawuh,
kula ning donya pun sara. Kula ya mikir petik, mikir anak, entek waktuku tak gawe mikir. Sendika dawuh, oleh sebab itu fatalaqa Adam gelem nrimo kalimatin ing pira-pira kalimat. Apa yang dimaksud kalimat ini, Pak? Apa yang dimaksud kalimat ini? Inilah adzikru, zikir. Zikir yang bisa menghantarkan beliau untuk sampai pada Allah. Makanya ketika saat kita mengikuti meneladani Rasulullah, yuhibbukumullah. Ali Imran 31, yuhbib, Allah akan menerima cintamu. Kau akan dijadikan sebagai kekasih Allah. Terus bagaimana lantas kesalahan dosa-dosa ruhaniyahku terhadap Allah yang telah menduakan Allah dengan bentuk cintaku terhadap minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni itu. Bagaimana dosa syirik khafiku terhadap Allah, wa yaghfir lakum wa yaghfir lahum dzunubahum. Diampuni, Pak. Sebab siapapun Anda, manakala hati sudah menerima dinul haq ini, kalimat ini tidak akan pernah keluar. Kalau sudah menemukan satu kebenaran rohaniyah pada Allah, tidak akan mungkin dia akan berkhianat lagi. Gak akan mungkin. Inilah yang kumaksud namanya iman. Kalau sudah ihsan, gak mungkin turun kembali. Yang pasti bertambah. Ingat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah yang hanya diterima oleh Allah iku minal muttaqin, amaliyah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa, yaitu tadi husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusi laku dohir, entah sholat, entah zakat, entah poso, haji, dan lain sebagainya, iku ditentukan bagusi ruhaniyahmu di mata Allah. Bagusi amal jasmani ini di mata Allah itu diukur dari bagusnya keadaan ruhaniyah. Lah, keadaan ruhaniyah manusia itu hanya ada dua, Pak. Ada dua. Keadaan rohaniyah manusia ada yang min qalbin zahidin, hati yang selalu zuhud ing ngersani Allah. Satu. Min qalbin raghibin, hati yang di dalamnya isine urusan dunya. Wis ya kuwi tok. Al-Maidah ayat 27. Buka. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya
amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah amaliyah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa pada Allah. Ini menceritakan tentang Habil dan Qabil pada waktu dulu. Muttaqin itu min qalbin zahidin. Jadi sholatnya tidak karena pahala, tidak karena surga, tapi lillahi ta'ala. Kan wis jelas toh Pak. Di situ dikatakan niatnya lillahi karena Allah. Kalau tidak karena Allah, saya tidak akan bisa berdiri, ruku, sujud. Loh, hati itu duduknya di situ. Hanya sirul asal yang bisa membawa hatimu di situ. Begitu Bu ya? Oke. Ada lagi, monggo. Monggo. Mohon tanya untuk kholwat yang tepat itu waktunya kapan? Iya. Dan apa yang dibaca? Apakah la ilaha illallah atau Allah atau hu? Siap. Dan itu perlu waktu berapa? Hari atau berapa tahun? Iya. Gitu. Makasih. Gitu. Ngaten. Matur suwun. Apa sih kholwat itu? Kholwat adalah nyepekake ati sangka sakliyane Gusti Allah. Iku kholwat. Apa sih zuhud? Ada yang mengatakan zuhud, ada yang mengatakan topo. Nah, seperti Mbah Yai tadi, topo. Ruhaniyah, tinggalkan keramaian urusan dunia ruhaniyah. Kalau mengacu pada surah Al-Insan ayat 25, kita boleh berkholwat di tengah kerjaan. Kita boleh berkholwat, bahkan wajib menurut saya, di tengah-tengah jasmani jenengan repot urusan dunia. Karena apa? Karena fungsi dan tujuan kholwat adalah meninggalkan selain Allah untuk bertemu Allah. Pertanyaannya, apakah di dalam kerjaan gak ada Allah? Ada Pak ya? Ada. Kalau mengacu pada surah Al-Insan 25, maka repotok koyo opo jasmani ini dengan urusan makhluk, tetap rohaniah wajib kholwat. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Tadi yang ditanyakan waktu kapan kita lebih baik kholwat dan pirang jam atau pirang tahun. Melihat dari ayat bukrata wa asila, dari pagi sampai sore, maka tidak mengenal waktu. Hati tetap harus terus berzikir pada Allah. Kalau kita mengacu pada surat Al-Insan 26, wa minal lail, separuh dari malam. Separuh dari malam. Berarti jam 11 ke atas tadi sampai subuh. Terus kalau umpama kita itu hanya melakukan jam 11 sampai subuh, berkholwat, terus gunanya apa surat 25 ayat 25 tadi? Mestinya kita tidak mengenal waktu dan tempat.
Cuman tempat sing nyaman wau terus si Mbah Yai memang ning pondok. Ning omah, Bu, Pak. Lah mbok entek. Ning pondok kan mboten. Sing budaya gak ono, fokus zikir terus 24 jam. Ya udah. Tapi bukan berarti tidak bisa disiasati berkholwat di rumah sendiri. Sakerso. Kalau dulu Pak ya, kalau dulu disebut kholwat itu harus tinggalkan semua pergaulan baik secara fisik maupun rohani terhadap manusia. Okay. Abah iku punya murid namanya Gus Komari, daerah Kediri. Kok iya Jombang niku lho Ngoro, Junggo. Dulu itu beliau itu berkholwat itu tinggalkan keluarga Pak. Dia di Kali Konto, Kediri ada namanya Kali Konto. Di situ terus. Tapi beliau sudah almarhum. Jadi tinggalkan semuanya pergaulan-pergaulan itu. Sudah tidak komunikasi terhadap orang baik istri atau saudara, sudah enggak. Diem aja. Karena fokus hatinya terus berzikir biar tidak ada yang mengganggu. Jadi di sungai terus. Sungai. Nyapa nih sungai? Ya senang sungai. Allah. Bagaimana hal itu? Dia mengorbankan pergaulan dulu. Silakan, itu keputusan masing-masing. Kalau sekarang kita jalankan seperti itu, mungkin Pak, mungkin loh ya, yang nggak paham. Ngaji endi sih kuwi kok tambah suwi tambah gendeng. Gitu. Anak istri ditinggalkan. Kalau bahasa saya gini, oke, tinggalkan nggak masalah ke pondok. Tapi cukup ono dalam jangka waktu 40 hari 40 malam biayane keluarga. Mana? Kalau bertanya berapa harikah bisa sampai pada Allah? Kita mengacu pada siapa? Kalau kita mengacu pada Nabiullah Muhammad cukup 1 malam. Isra Mi'rajlah. Kalau kita mengacu pada Nabi Musa berarti 40 hari 40 malam. Kalau kita mengacu pada kejadian sangkan paraning dumadi, kejadian kita manusia 40 kali 3. Ibu ngandung anak 40 hari menjadi getih wungkul. Lah gitu ya. 40 hari lagi menjadi daging. 40 hari lagi maka ditiupkanlah roh itu. Berarti 120 hari. Saya kalau kasih deadline Pak hanya 40 hari Pak. 40 malam. Urusan Allah nanti mewusulkan sampai pada Allah di hari keberapa urusannya Allah. Saya kasih deadline waktu itu barometer kebiasaan. Tapi ya itu, Anda harus konsekuensi dengan apa petunjuk di dalam Al-Quran tentang dzikir tersebut. Tapi tetap dikembalikan pada Allah.
Kalau sudah tahu jalannya dan bertemu Pak, untuk berikutnya lo mudah sekali. Sak kedape meripat. Kerti sak kedape meripat. Maklap. Jenengan sudah tahu rumahnya masing-masing. Gak usah tanya-tanya, langsung lap. Kalau yang nggak tahu tempatnya, seperti saya tadi ke sini, mumet-mumet Pak. Untung ada map ya. Coba nggak ada map tadi, tanya. Tapi kalau sudah pernah ke sini, tahu jalannya, udah nggak tanya-tanya, langsung kalbarki seperti kilat, cepat. Sama dengan itulah. Lah kalau tanya masalah waktu Pak, itu yang berhak yang menjawab adalah Allah. Cuman saya kasih deadline waktu aja, 40 hari 40 malam. Dasari surat Al-Insan 25, 26. Konsisten teng mriku dengan zikir yang selalu dibawa, maka aku yakin nyampai di situ. Tandanya kan sudah saya kasih tahu tadi. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hatimu sudah tidak ada iman, hatimu sudah tidak ada rasa selain daripada Sang Yang Tunggal. Mana Sang Yang Tunggal itu yang tidak bisa kita sebut? Itulah nanti yang Allah sendiri yang memberitahu si salik masing-masing. Oke, antara saya dengan jenengan, siapa di tengah-tengah ini? Hah? Pol jelasi Pak nih Bu. Pol jelasi. Tinggal jenengan ini masuk di dalamnya. Otomatis siapapun yang mau masuk mesti hancur. Kehancuran atas dirimu sebagai makhluk pasti akan terjadi. Pasti. Sebab barang siapa yang ingin tahu sesungguhnya Allah, kembalilah ke asalmu. Asal kita tidak ada. Adanya kita sebab diadakan yang Siapa yang ada adalah Allah. Ketika saat Anda itu kembali kepada asalmu, asal Anda tidak ada, maka yang nyata adalah yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada, yaitu makhluk, bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada itu hanyalah yang Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Paham ya? Berarti kehambaannya sudah tiada sudah. Itulah yang disebut Qul huwallahu ahad. Ahad itu di situ. Rasulullah menyampaikan hal ini, Pak. Buktinya surat Ikhlas. Tentang ahad Rasulullah mengurai dengan jelas. Mengurai dengan jelas. Kalau tidak Rasulullah menyampaikan, nggak mungkin ayat ini akan muncul. Logikanya seperti itu, Pak. Sebab banyak di antara golongan umat Islam yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan tentang ahad, tentang tauhid. Ada Pak yang bermakalah seperti itu, tak jawab. Surat Ikhlas ini menceritakan tentang ahad. Surat Al-Anbiya menceritakan tentang ahad. Terus lagi surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana, juga menceritakan tentang ahad. Mungkinkah Rasulullah tidak menyampaikan kemudian ayat itu muncul? Enggak mungkin.
Pernah Rasulullah korupsi ayat? Enggak pernah. Aku anggap yes mungkin panjenengan dereng sampai disitulah sehingga bermakalah bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinul haq tentang tauhid. Nggih, enggak apa-apa. Wong namanya orang itu punya proses masing-masing. Jadi Pak, kalau bahasa saya deadline 40 hari 40 malam. Tapi semuanya saya serahkan waktu kewusulan itu hanya Allah yang menjawab begitu. Nggih. Terus ada lagi? Monggo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kiai. Saya mau tanyakan terus terang saja untuk penjelasannya sangat menarik dan alhamdulillah saya kira semua pada ingin melaksanakannya. Namun yang saya ingin tanyakan untuk awal-awal untuk memulai amalan ini, terus terang saja bagi kami itu kan banyak dosanya. Iya. Itu yakin untuk dosa pasti banyak. Terus yang tanyakan, apakah amalan ini ada kaitannya mungkin untuk penghapusan dosa atau amalan istighfar misalnya untuk awal-awal, atau langsung amalan ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Gitu Itu aja ya. saya tanyakan. Yeah. Kita melakukan sistem ini secara sistem wasilun bukan majedubun. Sistem untuk sampai pada Allah ada dua, wasilun dan majedubun. Apa wasilun? Wasilun adalah sistem di mana dari tahap ke tahap. Cara orang syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Kalau majedubun kebalikannya, dari atas ke bawah. Lebih ringkesnya, wasilun itu masih menjaga hukum syariat. Ketika saat menjaga jasmani dengan hukum syariat, ruhani ini merealisasikan di tengah-tengah syariat, merealisasikan hakikat di tengah-tengah syariat. Ini wasilun seperti Rasulullah, walaupun beliau sudah sampai tingkatan maksum, dia pun masih sholat 5 waktu. Tapi beda kalau sistem majedubun, orangnya jadab. Dia enggak ada toleransi dengan hukum syariat. Itu hukum saenake dewe. Misalkan maghrib waktu sholat, wis gak ngereken. Kadung enak bermain sekak, ya sekak. Loh, akalnya dia itu sudah di-off-kan Allah untuk memikir urusan-urusan hukum syariat. Wis nggak ada sama sekali. Lah, kami mengarahkan umat ini untuk melakukan sistem wasilun. Ada tahapannya, Pak. Apa tahapannya? Pertama adalah ilmu. Kedua amal. Ketiga istiqomah. Kalau kita bicara syariat adalah satu sistem untuk menata jasmaniah kita supaya hablum minan nas benar. Laksana sholat orang Indonesia biar tidak menghadap ke timur, biar menghadap ke barat. Jasmani ini ditatalah di dalam hukum syariat. Ramadan kita wajib puasa, jasmani kita puasa, biar patuh sesuai dengan hukum syariatnya.
Lah, rohani. Lah, torikohnya mana? Tadi itu syariat. Lah, torikohnya mana? Torikoh itu apa tuh Pak? Jalan tuh Pak ya? Bu, jalan. Torikoh itu jalan. Kita tidak terasa, saya tidak bicara torikoh muktabaroh. Di luar sana loh, bukan deh ya. Saya bicara torikoh secara individual. Kita sejak kecil sebetulnya sudah bertorikoh Pak. Mana? Sholat. Nama sholat ikut torikoh. Ilmunya namanya syariah. Gunakan dengan ilmu syariat torikoh itu untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Gunakan dengan sholat itu kau untuk bertemu Allah. Lah bertemu Allah itulah hakikatnya. Tujuan orang sholat itu menyembah bertemu Allah. Bertemu Allah. Berhubung tidak kita ngelmoni hakikat di dalam sholat, maka ketemu siapa Pak? Bu? Halo? Sama jawab dewe. Ketemu siapa kita waktu sholat? Oleh karena hati kita mingkol bin rohibin, ya jangan heran Pak. Kalau hati kita ketemu ayam, ketemu Pak E, ketemu Bu E, ketemu anak E, wis pokoknya selain Allah, selain Allah. Kalau diilmui hakikat, sistem hakikat itu adalah satu sistem tujuan ruhaniyah untuk bisa sampai pada Allah. Kalau sudah diilmuni, dipraktekno amal. Prakteknya berubah adzikru bisiril asrar, baru nyatane hakikat disebut makrifat, bertemu Allah. Saya kesini, syariat saya apa? Mobil. Jalannya apa? Aspalan. Tujuan saya, hakikat saya silaturahim di Yogyakarta. Kalau sudah sampai di sini, ini loh nyatanya tujuan saya tadi dari rumah yang disebut makrifat, bertemu Anda. Simple nggih? Simple. Lah di dalam wasilun itu memang Bapak, sebelum kita dzikir itu ada tata tertib. Memangnya kita disunahkan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Disusul dengan sholat-sholat sunnah, monggo. Terus wasilah terhadap siapapun, monggo. Silakan baca istighfar atau sholawat, silakan. Setelah itu masuklah ke ranah zikir. Gampang nggih? Gus kesuwen Gus kula nguniku Gus, misale. Begitu habis tawasul langsung zikir, bagaimana Gus? Misale. Silakan. Wong tujuane jenengan zikir iku tujuan ganda kok. Membersihkan, bersuci, kemudian bertemu Sang Yang Suci. Menghilangkan semua iman-iman dalam hati selain Allah untuk bertemu pada Allah. Anikbudullaha wajtanibut tauhid. Condongkanlah hatimu terhadap Allah, wajtanibut tauhid, dan jauhi tauhid atau iman selain Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah ada selain Allah dalam hatimu. Sing jejeri ning atimu, ojo ono sakliyane Gusti Allah. Nggih, relatif Pak, sak kersa. Ngoten nggih? Nggih. Ada lagi? Jam menunjukkan 11 kurang 10 menit. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng pondok pesantren mriki lan matur nuwun dumateng Pondok pesantren mriki yo sih, mriki Pak. Bantul mriki nggih. Kalian Bapak Gus Muklason ingkang nindaki wonten Bantul mriki. Ingkang dados pertanyaan kula menika nalikane ahwal nika sampun dipun tuntun lillahi ta'ala. Ananging kasunyatanipun ketemu bojo, anak lan raja Brono. Menika pripun mungkur kan kedah balik lah menika praktekipun pripun Bapak? Pripun? Nggih praktekipun sebabnya apakah itu semua kan nggih kekuasaanipun Allah, anak, bojo, raja Brono. Lah sirul asrar itu balikipun pripun nalikane pas salat. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jasmani bertemu bojo, anak, dunya Brono, rohaniah sampean harus sambung terhadap gesang teng mriku. Hidup alladzi yang ada pada anak, istri, harta benda, siapa kalau tidak Allah? Pasti Allah. Silakan jasmani ketemu jasmani, tapi ruhani bertemulah Allah. Gini ki hablum minan nas, oke, hablum minallah juga oke. Inilah laksana ikan hidup di lautan. Berpuluh tahun dia campur secara fisik terhadap air asin, tapi rasa dagingnya tidak asin. Berarti kita tidak boleh lepas zikir sirul asrar. Ini kuncinya Pak ya, kuncinya itu. Ye, ada lagi? Ibu, monggo Bu. Pak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah Bapak Kiai Mursidul Karim Thariqah. Alhamdulillah sekali saya bisa bertemu karena Allah, dan mudah-mudahan Bapak Mursidul Karim Thariqah selalu dalam kebersamaan Allah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan, diberikan kesehatan untuk melanjutkan dakwah yang sangat bermanfaat bagi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin saya sedikit mendengarkan penjelasan yang sangat jelas tentang thariqah, dan yang akan saya mintakan penjelasan yaitu sejak dalam penjelasan daripada saya itu merasa bimbang, maksudnya rasa ingin tahunya itu thariqah yang barusan kita terima itu adalah bentuk thariqah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu thariqah apa, karena thariqah yang ada ini sebenarnya banyak sekali. Dan pertanyaan kedua tentang halwat atau suluk, masalah suluk yang ingin saya tanyakan, apakah seorang perempuan mengikuti suluk pada bulan Muharram yang biasa dilaksanakan oleh guru kami. Nah, di situ kita mungkin ada batas-batas tertentu, itu yang akan kami tanyakan apa saja. Dan pertanyaan yang ketiga, semoga Allah memberikan pertolongan dan Bapak Mursidul Karim bisa membuat saya lebih mantap dalam menjalankan thariqah ini, yaitu ketika saya sampai pada latifatul ketujuh, saya itu mengalami kendala untuk Allah atau Allah, di mana kurang seperti latifatul yang pertama, qalbi, ruhi, siri, dan selanjutnya itu saya ada gangguan seperti kayak terhenti dengan detak jantung itu. Biasanya tuh Allah,
Nah, itu kadang-kadang terus berubah Allah, 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 Allah. Tapi perasaan saya tuh kurang connect pada Allah. Itu saya mohon untuk diberi apa ya, solusi, Bapak. Injih. Terima kasih nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang torikoh apa pada malam hari ini yang ku sampaikan, nah gitu nggih. Torikoh yang dimotori oleh Jatman, tahu Jatman ya? Yang diketuai pusat dening Abah Lutfi ya, yang disebut muktabaroh, berbagai macam torikoh, perkumpulan yang muktabaroh. Itu mentoknya itu zikirnya ada di zikir khafi ya. Kami gunakan semua torikoh itu yang muktabaroh. Tetapi ada satu yang kurang bagi saya, menurut saya. Sebab setiap diri murid diwajibkan untuk suluk dengan tujuan wusul pada Allah. Ketika saat si murid suluk berzikir jahri ataupun sirri atau khafi, disebut khafi, berapa puluh tahun pun bila mana tanpa disertakan sirul asrar dan fana'u dzikri, ini munculnya la ilaha illa ana fa'budun, ini adalah fana'u dzikri, mohal untuk bisa wusul. Mohal. Pertanyaannya, torikoh apakah pada malam hari ini yang kusampaikan? Kalau terlepas dari sirul asr, semua torikoh mengajarkan hati kita untuk berzikir khafi pada Allah. Memang ini pendidikan. Tapi harus dinaikkan pada sirul asrar dan fana'u dzikri. Mestinya gitu. Bila mana maksud dan tujuannya itu untuk bisa wusul pada Allah. Terus hal ini kurasakan ketika saat sebelum mengenal sirul asrar. Mohon maaf, yang ku dapatkan, yang ku alami sebatas di dalam makom mukasafah, makom kebukanya gaibnya makhluk ya. Padahal kita suluk wajib sampai ke makom musyahadah, makom kebukanya gaibnya Allah. Yang tadinya Allah gaib, sekarang tidak gaib, mestinya gitu. Ternyata kuncinya ada di sirul asrar, yang ada 3 pos tadi: su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Pertanyaannya, di torikoh yang manakah yang ada sirul asrarnya? Bahasa saya, sholat iku ya torikoh, ngaji ya torikoh, tergantung hatimu itu bersirul asrar atau tidak. Kalau bersirul asrar, maka pastilah kau sholat bertemu Allah. Ngaji, kalau hatimu fungsi sirul asrar, mesti bertemu Allah. Apapun. Makanya Mbah Dimyanti nek takoki, "Mbah, toriko sampai nopo?" Ngaji, sholat, agawe, ikut torikonya. Kalau yang jenengan maksud torikoh itu secara muktabaroh di luar,
seluruh thariqah itu kugunakan. Tetapi harus saya sertakan sirul asror. Berbicara tentang thariqah Bapak Ibu, saya bertanya, dulu Rasulullah thariqahnya apa? Saya kejawab, halo? Sebelum khalifah yaitu Rasulullah, aku tanya thariqahnya apa? Semua umat manusia Islam nggak bisa jawab. Kalau boleh saya jawab, seluruh aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap beliau, beliau jadikan sebagai fasilitas untuk selalu bertemu Allah. Makanya saya rujuk kepada Mbah Dimyati, ngaji thariqahku. Jadi saya tidak terikat dengan thariqah yang mutabarok, enggak Pak. Artinya saya untuk thariqah manapun. Paham maksud saya? Saya untuk thariqah manapun. Dulu memang ketika saat saya ibtidak diajarkan abah saya thariqah Nasabandiyah Pak. Iku bahasa mutabaroh, ya toh. Diajarkan beliau zikirnya gini. Tambah besar kok yo saya ingin melebarkan sayap. Akhirnya mengenal thariqah ini, thariqah itu, thariqah. Cuman hanya satu yang gue cari, adzikru bisiril asror. Tapi mboten ketemu. Tidak ketemu. Lah, kronologi pertemuannya sirul asror, aku nggak bisa cerita Pak, nggak bisa bercerita. Umpama saya cerita sak jagat gak mungkin percaya. Karena apa? Yang dipakai itu coro akal, gak gelem make coro iman. Kok dipakai coro iman pasti percaya. Sama dengan ketika Rasulullah Mi'raj. Siapa yang percaya dalam hanya satu malam ditempuh satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul? Akal enggak mampu Pak. Akal enggak percaya. Tapi kalau iman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menghendaki menguasai apapun itu bisa. Tinggal mengucapkan in arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kalau iman percaya, yes, mungkin tidak saya ceritakan secara medsos, enggak penak nanti secara pribadi, tidak ingin tahu saya ceritakan begitu. Ya, mohon maaf loh Pak ya, karena kami menekan tingkat kontroversi gitu loh, meningkat kontroversi. Jadi itu yang pertama Bu. Kalau tanya thariqah apa, semua thariqah mengajarkan kita dzikir jahar dan dzikir sirri atau dzikir khafi. Cuman harus saya sertakan sirul asror. Wis, itu pertama. Yang kedua terkait jenengan dzikir tadi Bu, habis kalem terus cepat Allah tetap kok gak connect. Jelas hanya satu persoalannya, karena belum ada sirul asrornya. Coba Ibu nanti sertakan sirul asror Bu, dengan sistem cara yang sudah kami jelaskan. Nanti kok yo lali lupa, buka di YouTube nanti di Ponpes Jaya Baru. Jadi channel saya ini Ponpes Jaya Baru. Ini kami live Pak ya, kami live ini sedunia Pak.
yang menonton sedunia, bukan hanya se-Indonesia, sedunia. Jadi di sini nanti nek kurang paham nanti dibuka lagi siaran tunda Sirul Asrar prakteknya bagaimana. Coba nanti ibu ketika ibu dzikir khafi sertakan Sirul Asrarnya. Nanti aku yakin terasa beda. Terasa beda. Sholat aja bu, kecil aja sholat. Coba ketika kita sholat praktekkan Sirul Asrar ketika takbiratul ihram sampai selesai. Pasti Anda akan mengalami perubahan revolusi iman, terasa nikmat dan lain sebagainya. Itu coba nanti kalau nggak benar apa yang kukatakan itu tadi jenengan nango ke Mojokerto bawa sendal tabu ono bibi kanan bibi kiri penak toh ya. Terus pertanyaan terakhir tadi apa Bu? Ada 3 pertanyaan. Apakah seorang hawa itu boleh ngikuti kholwat yang biasa diselenggarakan itu di bulan Muharram? Suluk atau kholwat di bulan Muharram, apakah seorang hawa atau kaum perempuan bisa ikut atau tidak gitu? Bisa Bu, bisa. Nah, manakala ibu menghadapi, biasa kan ibu kan 1 bulan 1 kali nih Pak, halangan itu ya biasanya. Manakala jenengan ada halangan seorang ibu, walaupun di bulan apapun silahkan. Yang penting jangan diucapkan secara lesan. Karena jenengan mengandung hadas haid gitu. Lah, ada hukum yang lebih berhati-hati. Hukum yang lebih berhati-hati itu baik lesan maupun hati nggak boleh jenengan berzikir. Cuman ruhaniyah kalau berzikir Sirul Asrar nggak apa-apa. Kalau jahri siri jangan dulu. Ini yang memakai hukum hati. Tapi bukan berarti tidak boleh. Paling tidaklah secara lesan jangan. Apalagi di WC, nang lesan, nggak boleh. Cukup di hati nggak ada masalah. Nggih. Ada lagi monggo, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ngapunten Gus, ini jamaah kami ini saya tergolong awam. Mohon untuk secara lugawi Sirul Asrar itu apa? Kalau ada soal basirah itu apa? Terus mbok pilih pengalaman panjenengan secara praktis kersane konco-konco sing rawuh niku gampil. Insyaallah mudah-mudahan saya juga berharap karena untuk praktek Sirul Asrar itu untuk bisa lebih fokus dengan suluk atau dengan kholwat. Barangkali nanti kalau Pondok Jaya Baru tiap apa mengadakan khusus untuk kholwat itu, mohon nanti untuk bisa kami ketahui. Barangkali ada teman-teman yang berniat juga untuk mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sir dulu tak buka. Apa siri? Siri itu kan rahasia. Makna lugat tidak diketahui orang lain. Berarti diucapkan di dalam hati Allahu Allah. Nah hati itu disebut siri. Lah apa Sirul Asrar? Sir di dalam piro-piro sir. Nah ini di dalam rahasia lagi ada rahasia. Iki secara lugot. Itulah yang kumaksud
zikir yang tidak mengucap. Nek kalau zikir sir tadi kan masih ngucap hati walaupun hati, ya dah. Kalau sirrul asrar, asrar itu apa? Piro-piro rahasia. Di dalam rahasia ada rahasia lagi. Nurun ala nurin. Di atas cahaya ada cahaya. Padang ini di dalam cahaya. Di dalam cahaya itu tersimpan padang. Tapi di dalam padang sumbernya dari setrum. Sir di dalam beberapa sir. Beberapa sir di dalam sir. Itulah yang kumaksud zikir di mana hati sadar dan nyadari, nggak ngucap loh Pak Yai, bahwasannya semua apapun yang terjadi itu hanyalah Allah yang melaksanakan, yang menterjadikan. Itu dengan rasa, makanya saya sebut su'aul basiroh adalah rasa di dalam hati. Apa sih basiroh itu? Basiroh adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan rohaniah hati. Basiroh. Su'aul cahaya di dalam hati. Berupa apa? Rasa atau iman, itulah cahaya di dalam hati. Terus ainul basiroh. Ain adalah mata melihat. Basiroh berarti basiroh melihat Sang Yang Tunggal. Artinya antara melihat dengan bertemu satu paket. Saya bertemu jenengan sekaligus melihat. Melihat ya bertemu, bertemu ya melihat. Ini di muraqabah. Awalnya sebelum kita di musyahadah, di ainul basirah, sebelumnya ada di muraqabah. Apa sih muraqabah? Di dalam hati masih ada rasa iman selalu dilihat Allah. Masih ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Jadi basiroh itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan hati. Ain adalah mata untuk melihat. Berarti ainul basiroh, matanya hati itu untuk melihat terhadap Allah lewat nur cahaya tadi. Ini yang kumaksud cahaya makrifat. Kalau sudah di situ maka bukan perkaranya mata manusia, ruh itu bisa melihat wujudnya Allah. Karena apa? Karena ruh mata itu makhluk badan. Makhluk. Sebab enggak ada ceritanya makhluk bisa melihat wujudnya Allah. Yang bisa melihat wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Man arafa nafsah ya faqat arafa rabbah. Sing sapa wonge roh ngerti dirinya sendiri, maka dia akan mengerti Tuhannya. Maksudnya dirinya siapa? Asale gak ono, berarti gak merasa ada. Kalau masih merasa ada, si makhluk ini justru ikilah akan menutupi diri kita pada Allah. Saged dipaham? Sondo angel ya niki. Wis ngeten mawon, Pak. Tadi yang diminta ini jenengan akan paham dengan sepaham-pahamnya kalau sudah praktek zikir terus makrifat baru dong. Saya berbicara ini
hanya sebatas ilmu, belum praktek. Ada kalanya ilmu ini akan bisa diterima paham, ada kalanya tidak. Kadang-kadang sing paham aja cuman hanya di akal. Karena logika, karena sudah kadang-kadang sudah di hati, karena sudah praktek. Wis, kembali kepada ainul basirah. Ketemu Allah berarti mata hati itu bisa atau dikatakan melihat Allah. Belum berhenti loh Pak Ninggi ya. Iki kan koyok-koyok mata hati jenengan bisa melihat wujudnya, padahal bukan itu maksudullah. Tadi kan sudah katakan, dikatakan makrifat iku la yarauna li anfusihim sayan. Si hamba niki fana wis. Si roh iki fana. Si makhluk iki fana. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada alias fana bisa melihat yang ada itu bagaimana? Ya enggak mungkin lah. Nah terus yang melihat Allah, ya Allah sendiri. Loh ini loh makrifat. Makanya ditutup hakul basirah. Sudah benar imanmu, tidak ada selain Allah. Kok tambah suwe, tambah bingung toh. Ya wis nikmatono bingungmu. Bingung gurmek dilut 40 dina ae. Kula dhisik puluhan tahun, Pak. Pun. Yang kedua, setiap hari Pak di Ponpes iku kholwat. Setiap hari tidak mengenal waktu dan tempat. Tapi bukan rombongan enggak. Jamaah enggak, sendiri-sendiri. Sudah saya kasih jalan, caranya begini, udah laksanakan. Jadi setiap saat dan waktu yang ada di pondok itu selalu berkholwat. Ada yang kholwatnya di sawah Pak, sambil nanem padi, sambil nanem jagung, wis macam-macam. Ada yang di kamar sendiri, di kamar enggak keluar-keluar. Ada yang sambil jalan, ini terserah. Enak yang di dalam tadi Pak ya, jadi gak keluar. Sudah ada yang masakkan, tinggal makan sendiri, sudah. Nggih. Ngapunten Gus. Nggih. Untuk Sirul Asrar ini menapa kedah harus biat. Terus menawi kedah harus biat. Menapa jamaah kedah datang Jaya Baru, menapa panjenengan rawuh malih mriki. Ngeten nggih. Ngeten. Perkawis biat itu Pak, saya kasih tahu dulu. Itu yang berhak biat adalah Allah. Makhluk tidak punya hak untuk biat. Di dalam ajaran Sirul Asrar kan sudah menekankan yang beraf'al semuanya adalah Allah. Kalau masalah tempat dimanapun bisa Pak, tidak harus ke pondok Jaya Baru, di pondok sini pun juga bisa. Sebab biat ini adalah menyambungkan talinya roh sampean iman pada Allah yang sudah keputus oleh nafsu masing-masing, akhirnya hati kita sering lalai pada Allah. Lah yang berhak menyambungkan membaiat ini adalah Allah sendiri. Buktinya kalau enggak ada Allah di dalam diri kita, diri saya, bisa enggak aku ngomong ngeten iki? Enggak bisa.
Jadi saya sendiri sebagai makhluk harus duduk di tajalli. Gak boleh saya ditakholi, merasa saya yang beat. Batal Pak ini. Harus Allah. Berarti khusus pada diri saya harus duduk di tajalli. Berarti yang membeat jenengan adalah Allah. Sampai juga begitu ketika disambungkan tali jenengan terhadap Allah, menghadapnya yang membeat itu bukan makhluk, tapi Allah. Ini urusan rohania loh Pak ya, bukan urusan jasmania. Sebab asyhadu, menghadapnya, bersaksinya itu ruh kepada ilallah, hidup. Harus ada rasa atau iman yang menancap di situ. Jadi boleh di pondok, boleh di sini, monggo kerso. Monggo kerso. Kalau di sini kapan waktu kita jadwalkan, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Wong Jawa Timur, Jawa Tengah sak celeduk mboten mawon. Mboten apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi yang jelas Pak, harus paham dulu beat itu secara hakikat di dalam Sirul Asrar tentang hakikatnya syahadat. Asyhadu itu ruhaniyah, la ilaha itu makhluk, illallah itu hidup. Ruhaniyah sampai harus sambung terhadap hidup. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu makhluk, iku Rasulullah sebagai utusannya. Makhluk siapapun itu. Jenengan kesini kalau tidak diutus Allah bisa enggak? Enggak bisa. Jenengan sholat kalau tidak digerakkan Allah sholat bisa gerak sendiri enggak? Lah makanya yang bersaksi ikut dikatakan benar persaksiannya manakala yang bersaksi tahu siapa yang disaksikan. Monggo yi sak kersa kula nderekaken mawon, nderekake. Kula nderekake mawon teng mriki saged, teng tengah pasar nggih saged. Nggih. Terus ada pertanyaan gini. Secara umum biasanya wonten bisaroh, wonten mahar lah ngoten nggih. Umume niki lho. Halo. Nggih. Sinten sing nate beat secara thariqah? Biasanya kan berbicara tentang masalah mahar toh? Enggak ada mahar. Enggak ada. Mosok Gusti Allah iku butuh mahar. Wong sing beat Allah. Mahar enggak? Allah butuh enggak? Enggak ada. Oleh karena manusianya merasa yang membeat, maka butuh mahar. Wong sing beat Allah, mosok Allah kate butuh mahar? Mboten, tidak ada. Makanya sering WA tanya pada saya, apakah ada mahar? Enggak ada. Enggak ada. Jadi apa beat di hakikat itu biasanya aturan tidak sama di thariqah. Kalau di thariqah biasanya itu disebut talqin Pak ya. Banyak aturan-aturan di situ. Sebab kami membaiat Sirul Asrar dan Fana'ul Dzikri, tidak membaiat jahri dengan siri. Nah, jahri dengan siri ya sudah wajar lah, kalau muncul mahar itu sudah wajar. Tapi kalau sudah kerana Sirul Asrar dan Fana'ul Dzikri enggak ada. Nggih. Ada lagi? Monggo. 11:30 kula nderekake mawon. Sudah cukup? Cukup Bapak Ibu?
Oke. Pun begitulah Bapak Ibu, apa yang kita terima semata-mata semua itu datangnya bukan dari saya sebagai makhluk. Saya minangka speaker, Pak. Minangka speaker itu tidak bisa bersuara manakala tidak ada yang halu-halu. Speaker itu tidak akan pernah bunyi apabila tidak ada yang halo. Jadi saya yakin semua apa ilmu yang diberikan tadi datangnya dari Allah. Kami sama dengan panjenengan Pak Bu, sama tidak mengerti apa-apa kalau tidak dimengertikan Allah. Berarti ngerti itu mutlak milik Allah. Semoga bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah ruhaniyah kami, anak putu kami, keturunan kami dari kepentingan hawa nafsu. Nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah, wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah, dan terhadap seluruh anak keturunan kami. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah pintu hati kami, bukalah pintu hati kami dan anak putu kami, dzurriyyah kami tentang kemakrifatamu ya Allah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina, yassir lana fi kulli umuri wa afina. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan saya, urusan-urusan kami dan anak putu kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya memperdalam Islam, yakni tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari kajian beliau, sehingga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.